Selamat pagi pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News bersama saya Mutia Magrina selama 5 menit ke depan. Saya akan menyajikan berita-berita terupdate, teraktual seputar mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Inilah Breaking News selengkapnya. Selanjutnya, kita awali berita pertama dengan mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita yang mana diampu oleh Dr. Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Kita akan membahas tentang sejarah jurnalisme di dunia dan di Indonesia. Pengertian jurnalistik. Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journal. Dalam bahasa Prancis, journal berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau pelaporan setiap hari. Dalam kamus, jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Jurnalistik secara singkat sebagai kegiatan penyiapan, penulisan, penyuntingan, penyampaian berita kepada khalayak melalui saluran media tertentu. Jurnalistik menurut para ahli V. Fraser Bourne dalam An Introduction to Journalism menulis, jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Onong Ujhana Effendi mengemukakan jurnalistik didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada penyebar luaskannya kepada masyarakat. Sejarah jurnalisme tercatat jurnalisme berawal ketika Kekaisaran Romawi kuno membuat dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan negara dan berita lokal ke sejumlah akte di Durna atau papan pengumuman kekatan. Adapun istilah jurnalis diadopsi, bahasa Inggris jurnalis atau wartawan. Sejak saat itu, jurnalisme semakin berkembang pada masa Kekaisaran Cina, tepatnya abad ke-8 atau tahun Masehi. Muncul surat kabar pertama yang diberi nama King Pao atau kabar dari istana. Puncak kehadiran surat kabar dan media cetak lainnya terjadi saat Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak tahun 1450 di Jerman. Mencetak koran pertama dalam format koran modern seperti yang kita lihat selama ini. Kemudian berkembang di Italia memasuki abad ke-17 sampai ke-18. Surat kabar dan majalah semakin menyebar ke seluruh dataran Eropa dan benua-benua lainnya. Puncak kebebasan pers ditandai ketika Amerika Serikat dan Swedia mengesahkan regulasi kebebasan pers di Inggris. Abad 17 telah dibentuk organisasi profesi, penulis, dan jurnalis. Organisasi berkembang dengan mendirikan kantor berita sekitar pertengahan 1800-an. Sejarah jurnalistik di samping itu, pendidikan jurnalistik secara sistematis juga mulai diselenggarakan. Diajarkan di perguruan-perguruan tinggi di beberapa negara dan sangat diminati masyarakat. Gaung perkembangan media pun sampai ke Indonesia adalah Tirto Adi Suerjo yang akrab disapa Raden Djokmorono. Mendirikan Mingguan Medan Priai tahun 1910, nasional generasi pertama. Inilah yang mendirikan perusahaan penerbitan yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh orang Indonesia. Setelah Medan privasi melalui dikenal di publik, lahirlah Spera Asia di Surabaya, Tia Haja di Bandung, dan Sinar setelah Medan Priai mulai dikenal publik. Lahirlah seorang Arsia di Surabaya, Teja Haja di Bandung, dan Sinar Baroe di Semarang. Perkembangan media cetak diikuti oleh perkembangan radio dengan berdirinya Solution Radio Yervening Servi pada 1 April 1933 di Solo. Pendiri radio ini adalah Mangkusomo dan Mangkunegoro.
Kemudian berdirilah radio swasta seperti Radio Mauro, Yogyakarta, VRL Bandung, dan Circo Surabaya. Menjelang dan sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, media massa baik cetak dan radio semakin bertambah. Banyak di Indonesia. Setidaknya saat itu lahir media baru seperti Sociara Merdeka, Berita Indonesia, dan The Voice of Faith Indonesia. Bahkan pada 24 Desember 1948, Radio Rimba Raya di Aceh Tengah mengudara menyampaikan informasi telah dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia. Radio Rimba Raya inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Radio Republik Indonesia. Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia Media merupakan sumber kekuatan alat kontrol manajemen dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti sumber daya lainnya. Media merupakan forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa-peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Media berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan informaran dapat berbentuk lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Yang pertama, regulasi undang-undang pers di Presiden tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan sistem media. Pihak-pihak tersebut adalah 1. Pekerja media atau wartawan, yang kedua pemilik media atau pengusaha, yang ketiga audiens atau masyarakat, dan yang keempat regulator atau pemerintah. Semua pihak yang terkait disebut stakeholder, kepentingan besar yang mempengaruhi media pada dasarnya berujung pada dua kekuatan, yaitu kekuasaan politik negara dan kekuasaan ekonomi pengusahaan. Yang pertama, media memiliki pengaruh yang kuat terhadap pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku khalayak. Agar perilaku media selaras dengan kepentingan nasional, maka dibutuhkan regulasi yang menjamin profesionalisme media. Regulasi adalah peraturan yang harus diikuti oleh media dalam menjalankan peran dan fungsinya di masyarakat. Sebagai penjabaran, Undang-Undang Pers juga ditetapkan Kode Etik Jurnalistik atau KEZ untuk wartawan atau organisasi pers. KEZ telah diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Peraturan DPF 2008 tentang pengesahan SK Dewan Pers tahun 2006 tentang KEZ. Dalam KEZ 2006 Kode Etik Wartawan atau Organisasi Pers berisi 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi wartawan atau perusahaan pers Indonesia. Media regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Prinsip-prinsip CACH antara lain: wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertikat buruk. Pasal 1. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 2. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas-asas praduga tak bersalah. Pasal ketiga, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal 8. Kode etik jurnalistik, kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
PBB, kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Kode etik jurnalistik adalah beberapa pasal yang kami akan jelaskan. Ini adalah salah satunya dari pasal-pasal tersebut. Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertikat buruk. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi berita secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Berikut adalah dokumentasi mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita. Berikut tadi adalah penutup dari acara Breaking News pada pagi ini. Saya Mutia Magrina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali.